Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syarifah Alawiyah Nun Aulia, mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi simpanan giro. Di dalam materi ini terdapat 6 pokok pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Yang pokok pembahasan pertama ialah pengertian simpanan giro. Yang kedua, akuntansi giro. Yang ketiga, pembukaan rekening giro. Yang keempat, setoran. Yang kelima, penarikan. Dan yang terakhir adalah perhitungan jasa giro. Kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian simpanan giro. Simpanan giro sendiri adalah simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilet giro atau sarana lainnya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Nah, rekening giro sendiri itu memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah rekening atas nama perorangan, yang kedua rekening atas nama suatu badan usaha atau lembaga, dan yang terakhir adalah rekening bersama atau gabungan. Lanjut ke pokok pembahasan kedua, yaitu akuntansi giro. Akuntansi giro merupakan pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Pencatatan transaksi rekening giro itu dapat terjadi pada saat pembukaan, setoran tunai, pemindah bukuan, setoran clearing, penarikan tunai maupun penarikan clearing, dan transaksi lainnya. Pencatatan akuntansi giro sendiri itu diatur sebagai berikut. Yang pertama, transaksi rekening giro diakui sebesar nominal uang yang disetorkan oleh nasabah atau yang ditarik atau dicairkan. Pada saat nasabah melakukan transaksi setoran atau penarikan secara tunai, maka bank akan melakukan pencatatan transaksi tersebut sesuai dengan uang yang diterimanya atau sesuai dengan jumlah uang yang kita setorkan atau yang kita tarik. Yang kedua adalah setoran giro itu dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Jika setoran dilakukan secara tunai, maka setoran tersebut diakui pada saat uang diterima. Sedangkan jika kita melakukan setoran secara non-tunai atau setoran clearing, maka setoran tersebut diakui setelah clearing efektif, yaitu setelah setoran tersebut berhasil ditagihkan ke bank yang tertagih. Yang ketiga adalah bank akan memberikan imbalan kepada pemegang rekening giro yang biasa kita sebut sebagai jasa giro. Besarnya imbalan tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Dan yang terakhir adalah dalam hal rekening giro bersaldo negatif, maka bank memberikan kredit overdraft. Apa itu kredit overdraft? Kredit overdraft adalah kredit yang diberikan untuk memberikan tambahan dana ke rekening giro nasabah bila terdapat penarikan cek atau bilet giro yang jumlahnya itu melebihi saldo rekening, dan bank juga akan membebankan bunga overdraft. Materi selanjutnya atau pokok pembahasan yang ketiga adalah pembukaan rekening giro. Pembukaan rekening giro itu dapat dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh bank. Calon nasabah simpanan giro dapat membuka rekening giro apabila memenuhi syarat dan ketentuannya. Apa aja syaratnya untuk menjadi nasabah? Yang pertama adalah calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI. Yang kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang ketiga, persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank. Dan yang terakhir adalah jumlah minimal setoran dan minimal saldo pengendapan. Nah, setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka nasabah dapat membuka simpanan giro dan melakukan setoran pertama yang jumlah setorannya itu tergantung pada masing-masing bank.
Berikut ilustrasi dan penjurnalan dari pembukaan rekening giro. Pada tanggal 16 April 2019, PT Yudhistira membuka rekening giro di Bank Bima Surabaya dengan setoran pertama sebesar 5 juta secara tunai. Pada saat yang sama, PT Yudhistira juga membeli 25 lembar buku cek dan 25 lembar buku bilet giro dengan harga masing-masing sebesar 100.000. Nah, jurnal yang harus kita buat adalah yang pertama, untuk mencatat setoran awal rekening giro yang diberikan PT Yudhistira. Jurnalnya adalah khas pada giro PT Yudhistira sebesar 5 juta. Dan jurnal yang kedua untuk mencatat pembelian buku cek seharga 100.000 dan pembelian buku bilet giro sebesar 100.000 yang kalau kita jumlah sebesar 200.000 adalah giro PT Yudhistira pada pendapatan buku cek dan bilet giro sebesar 200.000. Kita lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu setoran. Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau warka tagihan dengan maksud untuk menambah jumlah saldo rekening gironya. Nah, setoran sendiri itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai maupun non tunai. Setoran tunai sendiri itu dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada bank dan atau dengan menggunakan cek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Nah, nasabah menyetorkan uang tunai sejumlah tertentu kepada bank untuk menambah saldo rekening gironya. Nah, sedangkan setoran non tunai itu adalah setoran yang tidak dilakukan secara tunai kepada bank. Nah, biasanya setoran tunai ini bisa berasal dari 4 transaksi. Yang pertama itu pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama. Yang kedua itu pemindah bukuan dari bank yang sama tetapi berasal dari cabang lain. Yang ketiga adalah penerimaan transfer atau kiriman dari bank lain. Dan yang terakhir adalah setoran clearing untuk rekening pemegang giro. Berikut ilustrasi untuk setoran tunai dan penjurnalannya. Pada tanggal 21 April 2019, PT Yudhistira menyetorkan uang secara tunai sebesar 15 juta di Bank Bima Surabaya untuk menambah saldo rekeningnya. Nah, jurnal yang kita buat adalah khas pada giro PT Yudhistira sebesar 15 juta. Materi selanjutnya adalah setoran non tunai. Nah, setoran non tunai itu bisa berasal dari 4 transaksi. Nah, berikut ilustrasi dari 4 transaksi yang ada di setoran tunai. Yang pertama itu adalah pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama, di mana pemilik rekening giro menerima setoran dari pemindah dana dari rekening lain pada cabang bank yang sama. Kita langsung ke contohnya. Anton adalah pemegang rekening giro Bank Bima Surabaya. Pada tanggal 26 April 2019, Anton memindahkan dananya di Bank Bima Surabaya sebesar 2 juta untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira. Maka jurnal yang dibuat adalah giro Anton pada giro PT Yudhistira sebesar 2 juta. Selanjutnya adalah pemindah bukuan. Transaksi selanjutnya adalah pemindah bukuan dari bank yang sama tetapi berasal dari cabang yang berbeda, di mana pemegang rekening giro mendapat kiriman dana dari cabang lain. Contohnya, Dinaria adalah pemegang rekening giro Bank Bima Malang. Pada tanggal 26 April 2019, Dinaria memindahkan dananya dari Bank Bima Malang sebesar 3 juta untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira di Bank Bima Surabaya. Jadi pemindahan dana dilakukan dari sama-sama dari Bank Bima tapi berada di wilayah yang berbeda. Maka jurnal yang dibuat di Bank Bima Malang itu adalah
giro dinaria pada RAK cabang Surabaya sebesar 3 juta, sedangkan jurnal yang dibuat di Bank Bima Surabaya itu adalah RAK cabang Malang pada giro PT Yudhistira sebesar 3 juta. Transaksi yang ketiga adalah penerimaan transfer atau kiriman uang dari bank lain, di mana bank menerima kiriman uang dari bank lain yang masih dalam wilayah clearing yang sama. Contohnya adalah pada tanggal 26 April 2019, Bank Bima Surabaya menerima uang dari Bank Niaga Surabaya sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira. Jadi terjadi pemindahan dana dari Bank Bima Surabaya dari Bank Niaga Surabaya, di mana kedua bank tersebut berada di wilayah clearing yang sama. Maka jurnal yang harus dibuat di Bank Bima Surabaya adalah giro pada Bank Indonesia pada giro PT Yudhistira sebesar 5 juta. Selanjutnya bagaimana jika kiriman uang itu berasal dari bank lain dan bank tersebut juga berada di luar wilayah clearing, seperti ilustrasi berikut ini. Pada tanggal 27 April 2019, Bank Bima Surabaya menerima kiriman uang dari Bank Niaga Malang sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira. Jadi terjadi pemindahan dana dari Bank Niaga Malang ke Bank Bima Surabaya, di mana keduanya berasal dari bank yang berbeda dan wilayah clearing yang berbeda. Maka dari transaksi tersebut terdapat dua mekanisme penerimaan uang dari bank lain di luar wilayah clearing. Maka untuk pencatatannya itu ada dua mekanisme. Untuk yang pertama itu jurnal yang dibuat itu ada dua jurnal. Untuk Bank Bima Malang sendiri itu mencatatnya sebagai giro pada Bank Indonesia pada RAK cabang Surabaya sebesar 5 juta, sedangkan jurnal yang dibuat Bank Bima Surabaya itu adalah RAK cabang Malang pada giro PT Yudhistira sebesar 5 juta. Nah, sedangkan untuk mekanisme yang kedua atau penjurnalan yang kedua itu dapat dibuat atau dapat dicatat sebagai berikut, yaitu giro pada Bank Indonesia pada giro PT Yudhistira sebesar 5 juta. Dan untuk transaksi yang terakhir pada setoran non tunai, yaitu setoran clearing oleh pemegang rekening giro, di mana nasabah menyetorkan cek atau bilir giro yang diterbitkan oleh bank lain. Contohnya adalah pada tanggal 26 April 2019, PT Yudhistira menyetorkan bilir giro ke Bank Bima cabang Surabaya. Bilir giro tersebut diterbitkan oleh Bank BCA Surabaya yang nilainya sebesar 10 juta. Maka transaksi yang dibuat maka jurnal yang dibuat dari transaksi tersebut ada 3, yaitu yang pertama itu jurnal yang dibuat pada saat warkat ditagihkan melalui Bank Indonesia, yaitu RAK perantara clearing pada debit sebesar 10 juta. Kemudian jurnal yang dibuat bila tagihan warkat berhasil atau efektif, yaitu rekening perantara clearing pada kredit, dan juga giro pada Bank Indonesia pada giro PT Yudhistira sebesar 10 juta. Dan jurnal yang dibuat bila tagihan warkat ditolak, yaitu rekening perantara clearing di kredit sebesar 10 juta.
Lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu penarikan. Sama halnya dengan setoran, penarikan pun juga terdapat penarikan tunai dan penarikan non tunai. Penarikan sendiri itu merupakan transaksi penarikan atau pengambilan atas beban rekening giro. Penarikan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu penarikan tunai dan penarikan non tunai. Nah, untuk penarikan tunai rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Jadi bentuk ceknya seperti ini untuk penarikan rekening giro, di mana pemegang rekening giro jika ingin mencairkan dananya, maka dia dapat menggunakan cek dengan menyerahkan cek tersebut kepada bank penerbit, yaitu bank yang menerbitkan cek tersebut. Nah, dalam penarikan rekening giro secara tunai dengan menggunakan cek, maka transaksi ini itu akan berpengaruh pada penurunan kas yang ada di bank. Sedangkan untuk penarikan tunai sendiri itu merupakan penarikan yang dilakukan dengan menyerahkan bilet giro, bukti transfer, dan penarikan clearing. Nah, untuk penarikan non tunai tidak berpengaruh pada pengurangan kas di bank, tetapi mempengaruhi penurunan saldo pemilik rekening giro gitu. Nah, untuk bentuk bilet giro sendiri itu seperti ini. Perbedaan antara cek dan bilet giro itu dapat dilihat dari penamaannya. Di sini ditulis ada keterangan cek, sedangkan di sini ada keterangan bilet giro. Selanjutnya kita ke ilustrasi penarikan tunai, yaitu pada tanggal 27 April 2019 Anissa menarik cek yang diterbitkan oleh Bank Bima Surabaya di cabang Bank Bima Surabaya sebesar 2.500.000 atas beban rekening giro PT Yudhistira. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya adalah giro PT Yudhistira pada kas sebesar 2.500.000. Nah, sedangkan untuk penarikan non tunai sendiri itu terdapat dua transaksi, yaitu penarikan clearing dan pemindah bukuan. Nah, untuk penarikan clearing sendiri itu terjadi jika terjadi dalam hal penarikan cek atau bilet giro dilakukan di bank lain. Jadi penarikannya itu dilakukan di bank lain, bukan bank penerbit cek atau bank terkait. Nah, untuk contohnya sendiri adalah pada tanggal 28 April 2019 itu terdapat penarikan clearing dari Bank Surya Surabaya sebesar 4 juta atas beban rekening giro PT Yudhistira di Bank Bima Surabaya. Maka jurnal yang dibuat adalah giro PT Yudhistira pada giro pada Bank Indonesia sebesar 4 juta. Nah, bila saldo rekening giro PT Yudhistira tidak tersedia atau kurang, misalnya saldonya itu kurang dari 4 juta tadi itu, maka penarikan clearingnya itu ditolak. Nah, atas penolakan clearing tersebut nasabah nanti akan dikenakan denda. Nah, dengan jurnal dan dicatat yaitu giro PT Yudhistira pada pendapatan komisi sebesar 150.000. Nah, untuk yang kedua yaitu pemindah bukuan. Nah, di mana penarikan non tunai itu dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau transfer ke bank lain. Jadi ada dua transaksi lagi di dalam pemindah bukuan ini. Nah, untuk contoh dari pemindah bukuan dari rekening giro ke rekening tabungan pada bank yang sama, itu contohnya pada tanggal 28 April 2019 PT Yudhistira memindahkan dana dengan mendebit rekening gironya untuk keuntungan rekening tabungan IRA sebesar 1 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah giro PT Yudhistira pada tabungan
IRA sebesar 1 juta. Nah, sedangkan untuk yang kedua, untuk transaksi yang kedua itu transfer ke bank lain dengan menarik dana dari rekening giro nasabah. Contohnya pada tanggal 30 April 2019 PT Yudhistira mentransfer dananya dengan mendebit rekening gironya untuk keuntungan rekening nasabah Bank Surya Surabaya sebesar 2 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah giro PT Yudhistira pada BI sebesar 2 juta. Nah, kita lanjut ke materi terakhir atau pokok pembahasan terakhir, yaitu perhitungan jasa giro, di mana bank akan memberikan imbalan kepada nasabah pemilik giro, yaitu di mana imbalan tersebut itu disebut sebagai jasa giro. Nah, jasa giro sendiri dapat rumus dari jasa giro sendiri ialah jumlah hari pengendapan saldo per jumlah hari dalam 1 tahun dikali persenan jasa giro dikali nominal saldo. Nah, untuk perhitungan jasa giro sendiri ini itu terdapat 2 cara yang dapat kita lakukan dan terdapat 2 rumus. Nah, tapi biasanya rumus yang digunakan itu adalah rumus yang ada di sini. Oke, kita langsung ke ilustrasi dari perhitungan jasa giro. Yaitu kita ambil dari laporan rekening giro PT Yudhistira per 30 April. Sesuai dengan laporan rekening giro per 30 April pada ilustrasi sebelumnya dan jasa giro 3% per tahun, maka jasa giro dapat dihitung dengan menggunakan 2 cara seperti berikut. Cara pertama. Nah, di cara pertama ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung saldo rata-rata harian. Bagaimana menghitung saldo rata-rata harian? Jadi, jumlah hari atau yang ada di kolom 2 ini dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Jadi, contohnya 5 dibagi 3/5. Nah, begitu cara menghitung saldo rata-rata harian. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita kalikan dengan persenan jasa giro, dan kita kalikan juga dengan nominal saldo, maka didapatkanlah hasil dari nominal jasa giro. Nah, nanti langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan nominal jasa giro, semuanya kita jumlahkan. Hasilnya sebesar 26.466. Nah, bagaimana selanjutnya kita cari berapa jumlah jasa giro bersihnya? Dengan cara jasa giro yang kita sudah dapatkan tadi 26.466 itu kita kurangi sama pajaknya. Nah, pajaknya dapat dari mana? Pajaknya itu dapat dari 20% dikali 26.466 tadi. Nah, hasilnya sebesar 5.293. Nah, nanti habis itu kita kurangi 26.466 dengan 5.293, yaitu sebesar maka hasil dari jasa giro bersihnya yang diterima PT Yudhistira itu sebesar. Next, ke perhitungan cara kedua. Nah, untuk perhitungan jasa giro cara kedua ini, caranya ialah yang pertama itu kita harus nyari berapa jumlah hari dalam tanggal mengendapnya. Nah, contohnya nih, pada tanggal 16 sampai 20 ada berapa hari ada berapa hari selama tanggal 16 sampai 20, itu kan terdapat 5 hari. Nah, kemudian jumlah hari yang kita hitung tadi itu kita kaliin sama saldonya, yaitu 4.800.000, berarti 5 dikali 4.800.000 sebesar 24 juta. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, selanjutnya total saldonya itu kita jumlahkan semuanya, berarti dapatnya itu 322 juta. Nah, selanjutnya kita cari saldo hariannya. Nah,
jumlah hari dari bulan April itu kan terdapat 30. Nah, berarti saldo hariannya itu total tadi 322 dibagi 30 hari, yaitu sebesar 10.733.333. Nah, terus bagaimana cara untuk mendapatkan jasa giro bersihnya? Nah, untuk jasa giro bersih, yang pertama itu kita harus nyari berapa jumlah dari jasa gironya. Nah, jasa giro sendiri itu didapatkan dari jumlah hari pada bulan tersebut, yaitu sekitar 30 hari, dibagi jumlah hari dalam setahun, yaitu 365 dikali 3%, persenan jasa giro tadi yang ada di soal, terus dikali sama saldo harian, yaitu 10.733.333. Maka hasilnya kita dapat sebesar 26.466. Nah, kemudian jasa giro tadi kita kurangi dengan pajak. Nah, pajaknya dapat dari mana? Pajaknya itu dapat dari 20% dikali 26.466 tadi, yaitu sebesar 5.293. Maka 26.466 dikurangi 5.293 itu dapatnya sebesar 21.173. Maka jasa giro bersihnya itu sebesar 21.173, sama dengan hasil dari cara perhitungan yang pertama. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.